warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas tentang arteriosklerosis. Ya, kita ini mungkin belum familiar di kita atau di Anda juga. Arteriosklerosis itu apa? Pengertian dari arteriosklerosis, ini arteri ya, adalah pembuluh darah yang mengalirkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh kita. Arteriosklerosis ini merupakan suatu kondisi di mana pengerasan arteri yang disebabkan oleh timbunan plak kolesterol. Seiring berjalannya waktu, plak ini bersama dengan kalsium dan trombosit dapat terus menebal hingga akhirnya menyumbat total pembuluh darah arteri. Nah, gejala arteriosklerosis ini pembuluh darah arteri yang tersumbat akibat plak dari kolesterol tadi ini menyebabkan penyakit jantung koroner atau serangan jantung dan stroke. Nah, penyakit jantung koroner hingga serangan jantung ini gejalanya dapat berupa nyeri di dada yang berat yang dapat disertai dengan sesak napas, kelelahan, keringat dingin, mual, muntah, pingsan, bahkan kematian atau mati mendadak ya. Stroke atau sumbatan, stroke sumbatan ya, atau gejalanya dapat berupa kelumpuhan mendadak sesisi atau sebelah anggota gerak, kelumpuhan otot wajah, kesulitan berbicara, makan dan minum, penglihatan menjadi ganda, gangguan keseimbangan, kebingungan, serta kesulitan untuk mengerti terkait pembicaraan. Nah, penyebab dari arteriosklerosis sendiri ini belum banyak diketahui pasti, namun penyebab ini diawali dengan kondisi berkolesterol atau kolesterol tinggi. Nah, akibat kerusakan atau cedera pada lapisan dalam arteri. Beberapa penyebab ini diabetes juga bisa mempengaruhi ya. Diabetes ini resisten terhadap insulin, kadar kolesterol, trigliserid, serta tekanan darah tinggi. Kebiasaan buruk mengkonsumsi minuman keras ya. Ini terus obesitas atau berat badan berlebih ini juga faktor beresiko. Riwayat keluarga terkait arteriosklerosis, penyakit jantung koroner, penyakit yang menyebabkan peradangan seperti artritis, infeksi, dan lupus ini juga bisa. Nah, faktor resiko dari arteriosklerosis atau ini seperti diabetes, hiperkolesterol ya, kebiasaan buruk mengkonsumsi minuman keras, beralkohol ya, kelebihan berat badan tadi yang saya sampaikan, kurangnya aktivitas fisik seperti olahraga, jarang olahraga, lebih banyak duduk. Nah, ini bisa. Riwayat keluarga mengidap arteriosklerosis, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan stroke. Nah, diagnosis dari arteriosklerosis ini dilakukan dari wawancara medis. Biasanya pemeriksaan darah seperti pemeriksaan darah rutin terkait kolesterol, LDL, HDL, serta gula darah. EKG atau rekam jantung sebagai pemeriksaan awal. Terus ekokardiografi atau USG jantung. Treadmill ini juga penting, CT scan dan MRI otak. Ini juga dibutuhkan terkait CT scan jantung atau otak ini untuk mengetahui adanya sumbatan atau kelainan pada jantung dan otak. Terus terkait EKG ini untuk melihat bagian dalam jantung, fungsi pompa jantung dan fungsi katup jantung. Terus MRI otak ini jika dicurigai adanya sumbatan arteri pada otak yang menyebabkan stroke. Nah, pencegahan dari arteriosklerosis. Beberapa upaya untuk mencegah penyakit pengerasan pada arteri ini adalah satu, ya hindari makanan-makanan yang berlemak tinggi, yang berkolesterol jahat, ini dihindari. Ya, silakan berolahraga rutin 150 menit per minggu atau 30 menit per hari. Rutin memeriksakan kondisi kesehatan ke dokter secara berkala, terutama pada kelompok usia yang sudah 40 tahun ke atas. Ubah pola makan dengan mengurangi asupan lemak jahat, ya, mengurangi asupan garam, gula, ini tentu sangat baik. Menghindari makanan-makanan kemasan dan memperbanyak makanan buah dan sayur. Minum air putih juga cukup.
Pengobatan sendiri bisa menggunakan produk-produk herbal untuk mencegah pada penyakit jantung koroner. Dokter akan memberikan obat yang berguna untuk melebarkan pembuluh darah, mengatasi nyeri dada, serta mencegah penggumpalan darah dan komplikasi lanjutan. Demikian saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.